kesulitan jaringan ya. Jadi, sepertinya sebaiknya kalau kuliah direkam saja supaya bisa disimak untuk yang tidak bisa hadir karena kendala jaringan ya, atau misalnya ada yang, putus-putus gitu ya. Mudah-mudahan bukan saya yang putus-putus ya. Oke. Jadi, intinya tugas untuk, artikel, kemudian tugas proposal, itu bukan tugas yang berdiri masing-masing gitu ya, supaya Anda tidak berat memikirkannya ya. Jadi Anda sebetulnya fokus pada satu topik, makanya kemarin saya minta untuk, Anda mengumpulkan topik, merumuskan topiknya, maksudnya apa, supaya dari awal itu Anda sudah mengumpulkan, kajian literatur, itu semuanya fokus pada topik-topik tersebut ya. Dan, karena ini nantinya juga akan menjadi bahan untuk tesis Anda, jadi, kajian literatur yang Anda sudah buat di mata kuliah ini, kemudian juga, artikel yang, Anda susun untuk mata kuliah ini, semuanya berkaitan dengan tesis gitu ya. Jadi, sebetulnya, sekali apa namanya, sekali merengkuh dayung gitu ya, 2 3 pulau terlampaui dan sekaligus, tujuannya adalah menuju ke tesis gitu ya. Oke, untuk materi hari ini saya sudah unggah di, Google Classroom. Hari ini kita akan membahas tentang, kajian literatur ya, mmm, supaya jaringannya stabil. Mungkin saya gunakan dari device yang lain ya untuk koneksi. Join, bukan meeting, metode. Oke. Anda, dulu waktu skripsi Anda menggunakan metodenya apa? Kualitatif, kuantitatif? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Kualitatif. Oke, Oke, rata-rata hari ini ya, rata-rata kualitatif gitu? Ya, biasanya kalau sosial memang ini ya. Nah, kajian literatur itu sangat mendasar, sebentar ya, ini mengganggu, disconnect audio dulu. Ya, kajian literatur itu sangat mendasar karena biasanya, mmm, apalagi kalau misalnya Anda sampai S2, sampai S3 ya, mengerjakan disertasi, basic-nya adalah kajian literatur ya. Jadi kajian literatur itu, apa yang Anda kerjakan itu semuanya kembali ke sana gitu. Ketika Anda menyusun pendahuluan, Anda menyusun, proposal, semuanya baliknya ke kajian literatur ya, bahkan juga artikel. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang, kajian literatur, tapi belum fokus ke bagaimana metode, misalnya, kajian literatur sebagai metode ya. Jadi hari ini adalah kajian literatur sebagai, mmm, kajian ya, sebagai kajian dari literatur, kaitannya dengan literatur. Bagaimana Anda membaca, bagaimana Anda mmm, memahami bacaan ya. Oke, sebentar tadi dibuka di sini. Ya. Oke, apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini gimana caranya? Supaya play. Oke, current page. Ya. Oke. Nah, nanti kita akan membahas tentang, kegunaan dari kajian literatur ya, kemudian strategi membaca. Ini sebetulnya hal yang simpel tapi, sangat mendasar gitu. Kemudian membidik kebaruan ya. Lalu menyusun kajian literatur. Membidik kebaruan itu kalau Anda melakukan kajian literatur, atau akan melakukan penelitian, tentu Anda akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh orang lain,
kemudian novelty atau kebaruan apa yang Anda tawarkan dari topik penelitian Anda, ya. Tidak ada gunanya ketika Anda melakukan penelitian atau menulis sebuah artikel, tetapi artikel itu sudah banyak, topik itu sudah banyak ditulis oleh orang lain, ya. Jadi nanti ketika Anda menyampaikan penelitian itu, entah dalam bentuk artikel, dalam bentuk presentasi, itu tidak akan ada sumbangannya terhadap keilmuan, ya. Nah, oke. Jadi apa nih gunanya kajian literatur, ya? Kajian literatur itu yang pertama mengetahui peta keilmuan terkini atau yang tadi saya sebutkan sebagai apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, state of the arts. Nanti di dalam pendahuluan, di dalam latar belakang, itu Anda harus menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, ya. Apa yang bukan orang lain ya, tapi apa kajian terdahulu yang sudah ada, ya. Jadi entah itu yang Anda lakukan, misalnya Anda dulu di skripsi Anda sudah melakukan, kemudian Anda publikasikan, atau misalnya ada kajian-kajian yang lain ya, kajian-kajian yang lain yang eee terkait dengan topik yang Anda usulkan itu atau yang Anda bahas, ya. Itu namanya state of the art. Kemudian dari state of the arts itu, nanti Anda akan mengidentifikasi bahwa ada satu titik, ada satu poin yang mana belum dibahas oleh kajian manapun ya. Atau misalnya sudah ada yang membahas mirip-mirip tetapi eh, dari kasus yang punya karakteristik seperti kasus yang Anda bahas itu belum ada. Ya. Jadi misalnya begini, contohnya misalnya sudah ada banyak kasus tentang, mahar misalnya ya. Banyak pembahasan tentang mahar, tetapi kebanyakan mahar yang dibahas di situ, misalnya berbagai kajian itu, mmm, bertolak pada, background keagamaan misalnya ya. Tetapi belum ada misalnya yang background yang sepenuhnya dari budaya yang tidak terkait dengan keagamaan, contohnya, gitu ya. Itu bagian dari novelty, ya. Jadi kemudian Anda melakukan penelitian di situ, ya. Nanti Anda akan tunjukkan ya, ini akan lebih lanjut nanti saya jelaskan di bagian pendahuluan. Anda akan tunjukkan bahwa topik yang Anda usulkan itu signifikan untuk dikaji karena apa, gitu ya. Jadi dijelaskan. Nah, jadi setelah memetakan ada peta keilmuan, kemudian ada kebaruan. Kebaruan di situ artinya Anda mengidentifikasi gap atau apa yang belum diteliti oleh orang. Disitulah Anda menentukan posisi penelitian. Ya. Jadi posisi penelitian Anda. Anda kalau misalnya ada pertentangan pendapat, Anda mengambil posisi di mana. Anda menggunakan pendekatan apa. Ya. Nah, tadi terkait dengan gap itu bisa jadi pendekatan yang Anda gunakan itu juga merupakan novelty. Jadi misalnya selama ini kajian tentang, pilpres misalnya, itu menggunakan pendekatannya kuantitatif. Jadi lebih, melihat karakteristik populasi misalnya, ya. Dengan melihat karakteristik populasi tentu yang dilihat adalah kondisi general. Jadi, secara statistik gitu ya, profil populasi secara umum. Nah, ternyata dari kajian Anda itu, mmm, tidak banyak orang yang melakukan kajian tentang pilpres itu dengan pendekatan kualitatif. Jadi misalnya melihat bagaimana, mendalami mendalami pengalaman, orang per orang misalnya gitu terkait dengan, efek pilpres contohnya gitu ya. Anda mendalami misalnya, tentang bagaimana, mmm, relasi kekeluargaan, hubungan kekeluargaannya misalnya kemudian berubah karena pilpres. Nah itu adalah contoh contoh pendekatan yang, sama sekali berbeda ya. Itu bisa menjadi satu kebaruan ya. Nah, dari mana kita tahu adanya kebaruan, dari mana kita tahu di mana posisi penelitian kita, ya kita banyak membaca ya. Jadi dengan melakukan kajian literatur. Nah, kajian literatur itu nanti jadi juga menjadi rujukan dalam analisis ya.
Jadi di dalam analisis data, kalau data itu masih mentah, analisis adalah melihat data secara kritis ya, menggunakan, kajian teoritik atau, rujukan literatur, ya. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kajian literatur? Nah, banyak yang beranggapan bahwa kajian literatur itu sekadar merangkum, ya. Nah, itu salah sama sekali ya. Yang namanya kajian literatur itu bukan hanya merangkum, tetapi kita mengelompokkan, kemudian eh, mengkompilasi, mengelompokkan, mengkategorisasi, melihat benang merah dari literatur-literatur yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita organisir tadi, dan kemudian kita lakukan analisis secara kritis dikaitkan dengan topik yang kita kaji. Ya. Jadi di situ kita menyarikan argumen dan ide orang lain, kemudian ada temuan substantifnya. Ya. Ada temuan substantifnya berisi apa sih temuan orang, apa teori yang digunakan, apa metode yang digunakan. Ya. Nah, kemudian kajian literatur ini tentu sudah jelas bahwa ini adalah desk research, ya. Jadi artinya penelitian yang dilakukan di meja atau kajian pustaka, ya. Jadi Anda di perpustakaan, bukan Anda ke lapangan. Ya. Dan ini menggunakan sumber sekunder. Nah, yang paling penting, hal yang mendasar gitu ketika kita melakukan kajian literatur adalah bagaimana sih cara kita membaca, ya. Bagaimana cara kita membaca itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kajian literatur yang kita lakukan, bagaimana literatur yang kita hasilkan, gitu ya. Nah, jadi intinya adalah membaca itu bukan sekedar membaca atau menyarikan, mengumpulkan atau merangkum isi dari bacaan, tetapi mengkritisi bahan bacaan ya, atau membaca secara kritis. Ya. Jadi ketika membaca secara kritis itu ketika kita membaca itu kita analisis topik ya. Jadi menganalisis topik, makanya sudah punya satu topik, kemudian Anda cari literaturnya, kemudian di situ Anda akan melihat berbagai perspektif yang terkait dengan topik yang ingin Anda kaji ya. Jadi di sini kajian literatur itu bukan hanya mengumpulkan definisi. Misalnya definisi tentang mmm, misalnya pendidikan yang responsif gender contohnya gitu ya. Anda mau mengkaji, topiknya adalah pendidikan yang responsif gender. Anda bukan hanya mengumpulkan tentang definisi responsif gender atau pendidikan responsif gender itu yang seperti apa, tetapi termasuk di dalamnya adalah pendapat-pendapat orang tentang bagaimana sih pendidikan responsif gender yang seharusnya, gitu, ya. Kemudian juga perdebatan apa yang ada di situ, gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan topik itu. Nah, ketika mengkritisi itu jadi, kita juga mengevaluasi topik ya, mengevaluasi topik berdasarkan kajian terhadap literatur, kemudian mengidentifikasi hubungan antar literatur, ya. Nanti kita lihat, apa kesamaannya, argumen dari si A, si B, C gitu ya, kemudian apa perbedaannya, kalau sama samanya di mana, kalau berbeda berbedanya di mana, kenapa berbeda, landasannya apa, ya. Nah, jadi di sini intinya adalah kita mengkritisi, ya. Nah, kemudian ini ada beberapa strategi membaca ya, nanti, mmm, secara ringkas saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah skimming. Nah, ini biasanya kalau kita membaca itu seringkali kita terjebak ya, merasa kalau, wah dapat tugas bacaannya banyak gitu ya. Kemudian kita berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin nih, saya baca nih seminggu harus menghasilkan 5 artikel. Nggak mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya, karena itu tergantung bagaimana strategi yang kita terapkan ketika kita membaca. Ya. Jadi yang pertama adalah skimming ya. Skimming itu adalah membaca cepat. Membaca cepat gunanya adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bacaan. Jadi di situ yang kita ingin kita ketahui adalah
masalah apa yang dikaji, kemudian teori apa yang digunakan, metode apa yang digunakan oleh penulis, argumennya apa, ya. Jadi itu adalah intinya. Artinya nanti ketika kita menulis, kita sudah tahu bahwa, si A itu argumennya dia begini, si B argumennya begini, tetapi tidak secara detail untuk mengetahui bagaimana argumen itu dibangun, ya. Atau, apa namanya, detil-detil misalnya permasalahan-permasalahan metode yang, dia temukan, permasalahan metodologis yang dia temukan ketika di lapangan, gitu ya. Jadi lebih pada, bagaimana permasalahan umum kemudian argumennya. Nah, bagaimana strateginya? Yang pertama adalah melihat judul, gitu, ya. Jadi, kalau kita melihat artikel yang dibaca pertama kali adalah judul. Dari judul itu kita akan tahu artikel ini membahas tentang apa, ya. Jadi, dari judul kita tahu membahas tentang apa, kemudian lihat ke abstrak. Jadi abstrak dan judul itu adalah bagian dari artikel yang pasti tersedia, hampir pasti tersedia ya. Memang tidak semua artikel tuh ada abstraknya, tetapi sebagian besar, hampir semuanya, 90, mungkin lebih dari 95% artikel yang tersedia di internet itu ada abstraknya. Yang jelas juga ada judulnya, ya, yang tersedia secara bebas atau secara gratis ya. Nanti jadi ada banyak artikel yang tidak tersedia secara gratis, tetapi abstrak dan judul itu tersedia secara gratis. Jadi Anda tidak perlu masuk ke dalam apa namanya, misalnya membayar iuran perpustakaan misalnya untuk bisa membaca mengetahui abstrak. Nah, jadi di abstrak itu kan nanti akan ada latar belakang, kemudian apa, latar belakang permasalahan, lalu tujuan penulisannya, metodenya kalau itu dilakukan sebagai penelitian lapangan, kemudian argumennya atau temuannya dan kesimpulannya, ya. Jadi dari situ yang namanya abstrak itu adalah memberikan gambaran umum tentang artikel, ya. Artinya dengan kita membaca judul, membaca abstrak, kita sudah tahu sebetulnya artikel ini berbicara tentang apa, gitu, ya. Nah, kemudian dari situ kita masuk ke pendahuluan, ya. Nah, sebetulnya dari abstrak ke pendahuluan dan kesimpulan itu kita membacanya secara cepat, ya. Jadi baca dulu sebelum masuk pendahuluan, skimming, baca cepat, ya. Ketika membaca itu matanya melayang ya. Jadi jangan terpaku pada kata per kata, pada kalimat per kalimat. Ketika membaca itu biarkan mata Anda itu melayang gitu ya. Jadi melihat kata-kata itu secara cepat. Dengan demikian Anda tidak akan terpaku pada kata ini artinya apa, kata ini artinya apa, kalimat ini maksudnya apa. Tidak ya, tetapi Anda akan melihat secara umum misalnya satu paragraf itu membahas tentang apa ya. Dan itu dilakukan cepat dari awal sampai akhir. Sehingga kita eh, ketika skimming itu yang dilakukan adalah mengkonfirmasi apa yang tadi kita sudah peroleh dari abstrak. Ya. Nah, setelah itu kemudian masuk pendahuluan. Pendahuluan itu adalah bagian yang kalau menurut saya sih paling penting ya dari sebuah artikel. Karena di situ dijelaskan tentang latar belakang mengapa kajian itu perlu, kemudian kajian apa yang sudah dilakukan orang, lalu posisi dari kajian yang Anda baca itu di mana, gitu ya. Kemudian metodenya apa. Biasanya semuanya sudah ada di bagian pendahuluan. Ya. Nah, jadi dengan pendahuluan itu sebetulnya juga lebih menjelaskan informasi yang tadi sudah kita peroleh di abstrak. Setelah itu langsung loncat ke kesimpulan. Karena apa? Di kesimpulan itu isinya adalah jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang diungkapkan di pendahuluan. Gitu. Jadi artinya di situ ada argumen, ada temuan, gitu ya, ada kesimpulannya. Ya. Nah, intinya di sini adalah ketika membaca itu jangan dengan kepala kosong. Ya. Jadi kalau Anda membaca dengan kepala kosong, maka ujungnya adalah Anda akan ngantuk, tertidur, gitu ya.
Jadi obat tidur yang paling manjur itu mungkin adalah artikel jurnal ilmiah gitu ya. Anda tidak akan kuat membaca lama, karena itu tadi, ketika membaca itu Anda kepalanya kosong, Anda tidak menuntun pikiran Anda atau mata Anda ketika membaca itu dengan informasi-informasi yang Anda sudah kumpulkan sebelumnya, ya. Jadi dengan membaca, sebetulnya membaca di sini hanyalah konfirmasi informasi, ya. Konfirmasi informasi yang sudah Anda peroleh dari judul dan abstrak, ya. Jadi dengan demikian, nanti Anda tidak akan, berlama-lama ketika membaca satu artikel, ya. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah scanning, ya. Kalau tadi skimming itu kita berusaha untuk menemukan informasi-informasi umum terkait dengan isi dari bacaan. Di situ kita mengkonfirmasi bacaan itu berdasarkan informasi yang kita sudah peroleh di awal, gitu. Sementara scanning itu memindai, ya. Memindai itu apa? Memindai itu jadi artinya kita mencari satu informasi tertentu di dalam bacaan, ya. Jadi ini biasanya terkait dengan, apa namanya, mungkin pemikiran tertentu atau temuan tertentu misalnya gitu ya, yang, kita inginkan dari satu penulis atau dari satu bacaan. Nah, di sini ketika scanning itu kita tidak lagi misalnya melihat, abstrak ya. Kalau abstrak itu kan untuk melihat gambaran umum dari bacaan atau isi umum dari, tulisan dari artikel. Scanning itu kita fokus pada informasi yang kita cari. Kalau misalnya kita mencari di buku, ya, yang pertama sangat membantu itu ketika kita melihat kata kunci, ya. Kata kunci biasanya ada di belakang, ya, ada indeks gitu. Eee, di situ, apa namanya, kata kunci yang kita inginkan, ya, kemudian kita bisa lihat di daftar isi, di daftar isinya mana yang kira-kira terkait dengan itu. Kita bisa lihat juga di indeks, biasanya ada di bagian belakang buku gitu ya. Tidak semua buku ada indeksnya, tetapi kalau ada indeks itu akan sangat memudahkan kita. Nah, kemudian dari indeks itu biasanya ada halaman kan ya, ada kata-kata apa yang di situ menjadi kata kunci, kemudian ada halamannya. Kita langsung saja menuju ke halaman tersebut. Paling kalaupun mau mendapat informasi lebih lengkap terkait terkait apa yang kita cari, bisa maju misalnya satu atau 2 halaman ya, yang kita baca hanya yang di situ, ya. Karena kita ingin mencari informasi tertentu. Nah, ketika mencari kata kunci itu, ya sama dengan tadi scanning ya, jadi bisa dibantu dengan, jari ya. Jadi secara visual tuh memang, mata kita itu ternyata sangat terbantu dengan, gerakan gitu ya. Kalau misalnya kita membaca, menggunakan jari dengan apa, dituntun oleh jari atau dituntun oleh pensil misalnya, itu ternyata membawa mata kita tuh menjadi membaca lebih cepat, ya. Nah, ketika membaca buku ya, jadi membaca buku, seringkali misalnya kita menemukan buku yang menarik di perpustakaan yang terkait dengan topik kita, ya. Nah, membaca buku itu tidak lagi bahwa kita menyelesaikan satu buku, ya. Jadi apalagi kalau Anda sedang studi, itu bukan, eee, menyelesaikan buku, membaca seluruh halamannya, ya, tetapi sudah fokus pada isinya tentang apa, atau misalnya kita membutuhkan informasi apa, ya. Jadi buku itu bisa jadi kita baca secara scanning tadi, ya. Nah, kalau misalnya buku itu ternyata kita perlukan seluruhnya gitu ya, maka yang dilakukan adalah yang pertama sebaiknya kita mengetahui biografi penulisnya. Kita tahu, penulis ini kajiannya tentang apa, fokusnya tentang apa, gitu. Kemudian kita lihat di daftar isi, ya. Jadi bisa jadi ketika di daftar isi itu kita tidak memerlukan seluruh bagian dari buku tersebut, hanya bab-bab tertentu saja yang kita butuhkan, ya. Nah kemudian, eee
bisa baca di kata pengantar ya. Kata pengantar itu biasanya masih ringan, tapi di situ ada, apa namanya, penulis tidak jarang menuliskan latar belakang mengapa ia menuliskan buku tersebut. Mengapa kajian atau topik yang dia tulis itu signifikan untuk dikaji, misalnya. Mengapa menjadi permasalahan yang besar atau yang perlu untuk ditulis, misalnya begitu. Nah, kemudian yang penting adalah pendahuluan ya. Jadi lagi-lagi pendahuluan. Bisa jadi ketika kita membaca buku itu kita tidak membaca di babnya gitu ya. Kita hanya membaca di bagian pendahuluan. Karena di bagian pendahuluan itu ada gambaran umum tentang permasalahan, ada di situ juga ada rangkuman tentang literatur yang menjadi rujukan dan ada rangkuman bab ya. Bahkan kalau misalnya itu edited books gitu ya, edited books itu buku yang diedit itu bisa jadi ya Anda tidak perlu masuk ke per babnya gitu ya, karena di bagian pendahuluan itu sudah ada rangkuman dari editornya gitu. Jadi bagian pendahuluan itu bagian yang sangat penting ya. Kemudian ketika masuk ke bab, Anda tinggal Anda bisa baca misalnya tadi secara skimming atau scanning kalau Anda membutuhkan informasi tertentu ya. Atau misalnya ingin mengetahui secara umum ya, Anda lihat awal dan akhir bab yang relevan ya, jadi skimming lagi tadi, ya. Kemudian bagian penting dari buku juga adalah daftar pustaka. Ini sama juga di artikel ya. Artikel itu daftar pustaka itu jangan dipandang bahwa itu, hanya sebagai tambahan. Karena daftar pustaka itu sebetulnya, sangat penting untuk kita mengembangkan bacaan-bacaan kita, gitu ya. Sudah sangat sering saya misalnya ketika mencari daftar bacaan, mencari searching di misalnya Taylor and Francis dengan kata kunci itu tidak ti yang ditemukan itu tidak terlalu, apa namanya, tidak terlalu persis sama seperti apa yang saya inginkan. Tetapi ketika kita melihat daftar pustaka dari artikel yang kita baca, di situ ada rujukan-rujukan yang, ternyata sangat penting gitu ya, yang sangat terkait dengan topik kita. Nah, jadi kita bisa jadi misalnya mengembangkan daftar bacaan, mengembangkan literatur, daftar literatur itu dari daftar pustaka orang lain, ya. Itu sangat sangat memungkinkan dan sangat membantu, sangat mudah, ya. Kemudian juga, ketika membaca buku itu kita perlu ada, eee apa namanya, daftar pertanyaan ya. Jadi intinya tadi kan ketika membaca itu jangan, kepala kosong. Yang pertama adalah rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya apa yang kita cari, kemudian, kajian empiriknya, teoritisnya seperti apa. Nah, ini kalau tips membaca artikel ya, tips membaca artikel ya sebetulnya tadi yang seperti, skimming tadi ya. Nah, ini nanti yang sebetulnya apa yang disampaikan di sini rangkuman-rangkumannya itu adalah yang akan Anda tulis di dalam, rangkuman literatur Anda gitu ya, di dalam kajian literatur. Membaca dari judul, abstrak, lalu lihat sistematika penulisannya, lihat argumennya, lihat bagian pendahuluan gitu ya. Nanti secara kalau sudah skimming tadi, melihat secara cepat, membaca secara cepat sampai di kesimpulan, Anda bisa lihat ke metode misalnya, ya. Jadi metodenya yang digunakan apa? Apakah dia teoritis atau metodologis? Nah, gitu. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke membidik kebaruan, silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan Rizaldi. Bismillah. Bertanya sedikit tentang abstrak, Ibu, untuk penulisan abstrak. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita mau melihat tulisan orang itu lihat saja dari abstraknya gitu. Jadi cara menulis abstrak yang seperti bagaimana, karena keseharian yang menulis abstrak yang saya biasa lihat itu hanya kompilasi, itu mencomot dari berbagai yang di bawahnya itu langsung disatukan begitu, atau memang ada trik khususnya begitu saja. Terima Ya, kasih. oke, terima kasih pertanyaannya. Saya lupa itu apakah akan saya sampaikan di mungkin nanti
Saya akan masukkan khusus yang berkaitan dengan bagaimana menulis artikel ya. Tapi abstrak sepertinya di sini nggak ada ya. Ya, abstrak itu memang intinya adalah gambaran umum atau deskripsi proyek, bukan deskripsi topik ya. Jadi seringkali orang terjebak misalnya di abstrak karena itu bagian paling awal, kemudian memberikan di situ definisi-definisi. Nah, itu salah sama sekali. Karena abstrak itu memang mungkin yang Anda baca abstrak itu to the point. Karena memang seperti itu ya. Jadi sebentar, mungkin saya punya contoh. Ya, tapi agak susah ya. Ya, nanti bisa saya selipkan ketika kita membahas pendahuluannya. Kalau tidak salah kan sekarang kajian literatur, kemudian Anda minggu depan itu ada tanpa pertemuan Zoom, kemudian minggu berikutnya lagi tentang pendahuluan. Nanti saya bisa masukkan di situ ya. Jadi memang abstrak itu to the point. Langsung kita sampaikan misalnya permasalahannya apa, latar belakangnya apa, tapi hanya dalam 1-2 kalimat ya untuk latar belakang itu. Kemudian langsung Anda sebutkan, artikel ini bertujuan untuk apa. Ya. Setelah itu Anda akan sebutkan lagi langsung metodenya apa. Jadi misalnya menggunakan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipan. Penelitian ini menggunakan metode etnografi, contohnya gitu ya. Kajian ini menghasilkan atau kajian ini menunjukkan, kemudian Anda sebutkan argumennya, lalu ada kesimpulannya, gitu ya. Jadi memang abstrak itu biasanya to the point dan bukan paragraf yang mengalir untuk dibaca. Memang harusnya seperti itu. Karena abstrak itu hanya memberikan gambaran umum tentang proyek. Kita tidak boleh berpanjang lebar di situ. Biasanya maksimal 200 kata untuk sosial, ya rata-rata 200 kata. Ya. Bahkan ada misalnya yang 150 atau 100 gitu ya. 250 itu sudah terlalu banyak. Jadi abstrak biasanya memang sangat ringkas, sangat singkat di situ. Nanti akan ada ininya ya. Jadi rumus kasarnya misalnya gitu ya. Bagian latar belakang, bagian permasalahan itu misalnya hanya 1-2 kalimat misalnya. Kemudian tujuan misalnya 1 kalimat, nah gitu ya dan seterusnya. Ya. Nanti insya Allah saya berikan lebih jelas di sesi pendahuluan ya. Cukup ya, Rizaldi? Iya, Ibu. Oke, ya. Nah, kita kembali lagi ke kajian literatur ya. Tadi salah satu tujuan kita melakukan kajian literatur adalah untuk membidik kebaruan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa penelitian yang kita lakukan itu ada kebaruannya atau ada novelty-nya? Kuncinya adalah dari kajian literatur. Ya. Jadi dengan kita mengumpulkan kajian literatur sebanyak mungkin, kita pahami, maka kita akan tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang, bahkan kita mendapatkan ide penelitian-penelitian apa yang terkait dengan topik kita. Ya. Jadi bisa jadi misalnya di awal kita tidak terpikir bahwa, oh penelitian saya ini ternyata misalnya terkait dengan aspek agama misalnya gitu ya. Oh ternyata ini ada yang mengkaji gitu ya. Jadi contohnya misalnya tentang placemaking. Ya, placemaking itu adalah bagaimana membuat suatu tempat itu menjadi berkesan gitu ya. Itu karena saya backgroundnya arsitektur ya, jadi ada tentang placemaking. Bagaimana membuat suatu tempat itu bermakna atau berkesan untuk orang yang mengunjungi atau orang yang menggunakan, yaitu namanya placemaking. Ada satu artikel tentang placemaking. Biasanya placemaking itu berkaitan misalnya dengan karakter tempat, dengan secara arsitektural misalnya gitu ya, karakternya secara fisiknya seperti apa gitu. Nah, atau misalnya berkaitan dengan budaya. Nah, ternyata ada satu makalah, satu artikel, nanti bisa saya tunjukkan juga contohnya. Ada satu artikel itu yang dia mengambil sudut pandangnya religius ya.
Jadi barangkali itu contohnya misalnya seperti begini, kalau orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji atau umroh, biasanya mereka akan sangat punya attachment dengan Ka'bah, misalnya dengan apa Mekah gitu ya, dengan Masjidil Haram gitu. Nah itu adalah placemaking. Nah jadi eh, dengan membaca ini kita jadi tahu, oh ternyata placemaking itu ternyata bisa juga ya berkaitan dengan religius. Dan itu bukan hanya di Islam, ya, bukan hanya di masyarakat Islam, tetapi juga ada di masyarakat yang lain, masyarakat Hindu atau misalnya kalau Jewish misalnya gitu ya, ada dinding ratapan misalnya itu bisa ternyata ada kaitannya dengan placemaking. Ya, itu kita bisa ketahui dari kajian literatur. Jadi dengan kajian literatur itu sebetulnya kita juga mencari inspirasi dari apa yang sudah dikaji oleh orang lain. Dan bisa jadi misalnya kadang-kadang kajian itu tidak betul-betul mirip dengan kajian kita, tapi kita mendapatkan ide gitu ya. Oh ternyata bisa juga ya dikaji dengan pendekatan seperti ini. Mungkin di topik saya bisa juga dilakukan begitu. Gitu. Ya. Nah, banyak yang berpikir bahwa dengan misalnya kalau kita menunjukkan belum ada nih orang yang mengkaji tentang topik ini, kemudian kita bisa mengatakan bahwa topik kita itu mengandung kebaruan yang tinggi gitu. Itu salah sama sekali gitu ya. Jadi justru dengan kita menunjukkan bahwa orang sudah melakukan kajian di topik itu atau misalnya kalau misalnya di topik yang kecil itu, misalnya apa namanya? Topik misalnya tentang mahar contohnya gitu ya, yang saya gampang gitu ya, tentang mahar misalnya. Tentang mahar itu ternyata secara khusus tidak ada, atau misalnya tentang mahar di masyarakat Batak misalnya, itu tidak ada. Anda cari kajian literatur tentang itu misalnya tidak ada. Anda perluas ya, kajian tentang mahar misalnya pada masyarakat etnik misalnya ya. Kemudian perluas lagi, kajian tentang mahar misalnya. Diperluas lagi misalnya kajian tentang pernikahan contohnya ya. Jadi kalau misalnya dari skop yang terkecil itu tidak ada, Anda perluas perbesar, kemudian kalau masih belum ada perbesar lagi gitu. Kalau ternyata misalnya kajian tentang mahar memang belum ada sama sekali, Anda akan membahas tentang kajian tentang pernikahan ya. Kajian apa saja yang sudah dilakukan orang terkait dengan pernikahan. Kalau itu terlalu umum, Anda bisa fokuskan lagi, bisa perkecil lagi gitu. Ya. Nanti sampai akhirnya Anda akan menunjukkan bahwa kenapa kajian tentang mahar itu penting untuk dilakukan gitu. Apa sih signifikansinya di situ? Gitu. Ya, jadi tidak ada alasan bahwa belum ada Bu yang mengkaji tentang topik saya gitu sehingga saya bisa katakan bahwa ini baru. Gitu. Nah, untuk sampai ke titik itu, untuk sampai bisa mengklaim bahwa itu mengandung kebaruan, Anda harus menunjukkan gitu ya, harus menunjukkan bahwa sudah ada kajian-kajian yang dilakukan di sekitar topik ini atau tentang topik ini, yaitu si A tentang ini, si B tentang ini, C tentang ini gitu ya. Tetapi belum ada yang tentang apa yang saya kaji. Contohnya begitu. Nah, kemudian yang dilakukan adalah ketika kita melakukan kajian literatur adalah kita mensintesis ya. Jadi sintesis ini yang membedakan kita dengan hanya merangkum atau menjejerkan literatur. Ya. Jadi yang namanya kajian literatur itu bukan parade literatur bahwa si A mengatakan begini, si C begini, D begini gitu ya. Tetapi kita meramu itu menggabungkan menjadi satu bentuk kesatuan yang baru. Ya. Jadi dari tulisan-tulisan yang sudah disusun oleh orang, kemudian kita susun kembali menjadi satu paragraf yang baru, satu tulisan yang baru dengan konsepnya dari kita, gitu ya. Bagaimana sih mengaitkan, gitu ya, mengaitkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau sintesis itu intinya adalah menggabungkan bagian-bagian yang kecil, gitu ya, dari beragam kajian menjadi satu bentuk yang utuh, menjadi satu paragraf yang utuh. Ya.
Nah, biasanya sintesis itu nanti munculnya adalah dalam bentuk kalimat utama gitu ya. Kalimat utama itu yang menggabungkan ya. Nah, ini nanti mungkin bisa Anda baca lebih detail. Oke. Nah, jadi bagaimana membuat sintesis? Ketika kita melakukan kajian literatur, itu tentukan fokus dan tema bacaan dulu. Kemudian Anda akan mengkomparasi, ya, membandingkan. Makanya yang saya usulkan adalah Anda membuat tabel. Saya usulkannya menggunakan Excel, ya, karena Excel itu nanti menggunakan Microsoft Excel atau apalah ya. Jadi kalau Word itu Anda akan kesulitan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan berdasarkan kata kunci. Tetapi kalau Excel itu nanti Anda akan lebih mudah ya. Jadi misalnya perbacaan itu Anda buat tabel gitu ya, Anda buat tabelnya, kemudian di situ ada penulisnya siapa, judulnya apa, kata kuncinya apa, kemudian misalnya yang Anda perlukan gitu ya. Jadi metodenya apa, temuannya atau argumennya apa, kesimpulannya apa gitu ya. Nah, dari tabel Excel ini nanti akan memudahkan Anda ketika Anda melakukan tracking ya, tracking literatur yang Anda sudah kaji, yang Anda sudah eh, lakukan gitu, yang Anda sudah kumpulkan. Kan apalagi kalau Anda kemarin sudah skripsi, kemudian sekarang tesis, Anda punya banyak sekali literatur ya. Jadi catatan-catatan literatur itu kita kumpulkan, ini dikompilasi dalam bentuk Excel. Nanti yang akan mempermudah misalnya Anda akan sort berdasarkan kata kunci, misalnya kata kuncinya misalnya Islam, misalnya gitu ya. Itu akan dengan mudah di situ terkumpul yang literatur-literatur yang memang hanya tentang Islam itu ya. Nah, jadi dari situ juga kita akan bisa melihat bagaimana kesamaan dan perbedaan dari masing-masing artikel ya. Kalau sama dasarnya apa, kalau berbeda apa yang mendasari sehingga berbeda. Kenapa tidak setuju, kenapa tidak sama misalnya ya, antara satu penulis dengan penulis yang lain ya. Nah, ini ada contoh misalnya ya. Ini contoh tentang kalau di sini itu tentang biofuel gitu ya. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan ringkasan ya. Jadi ringkasan bagaimana misalnya di sini ya, bagaimana peneliti mengkonversi E. coli menjadi biofuel melalui manipulasi gen. Itu adalah ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah kalau Anda membaca, Anda mau mengecek apakah Anda paham atau tidak dengan bacaan tersebut, coba bacaan itu Anda tutup, kemudian Anda sampaikan dalam satu kalimat, satu dua kalimat, atau satu paragraf pendek tentang apa sih artikel ini tadi, gitu ya. Itu mengecek apakah Anda paham atau tidak dengan bacaan itu. Nah, itu yang disebut dengan ringkasan, gitu. Ya. Kemudian artikel 2. Ya, artikel 2 misalnya isinya tentang komitmen EPA untuk meningkatkan penggunaan biofuel oleh Amerika, menggunakan sumber lain menggunakan sumber selain jagung dan etanol. Ya. Lalu artikel 3 bahwa ada sejumlah penentang biofuel, gitu ya, yang protes pembangunan beberapa pembangkit biofuel. Ini contoh ya, ini jadi ringkasan dari artikel. Nah, kemudian ketika Anda membandingkan, Anda membuat tabel seperti ini. Yang sebelah kiri, ini saya bisa nggak? Oke. Hmm. Hmm. Ya. Yang sebelah kiri ini adalah yang produksi biofuel, kemudian respons masyarakat, sumber itu adalah sebentar. Mana sih kalau annotate? Bisa annotate. Oke.
Yang sebelah kiri yang produksi biofuel, kemudian respons masyarakat itu adalah apa namanya topik-topik ya, subtopik atau tema-tema yang muncul ya. Jadi tema-tema yang muncul di situ. Sebentar, mungkin saya bisa pakai sebentar ya. Supaya lebih jelas, bentar ya. PDF. Oops. Oke. Oh, sebentar ya, malah jadi ini. Oke, sini saja ya. Jadi yang sebelah kiri, produksi biofuel, kemudian respons masyarakat dan sumber itu adalah tema-tema yang Anda temukan dari bacaan. Bisa jadi misalnya tema ini kemudian nanti bertambah gitu ya, seiring dengan bacaan yang Anda sudah kumpulkan. Nanti Anda akan kumpulkan misalnya di artikel 1 itu sebaiknya sih ada ininya ya, ada penulisnya gitu ya. Jadi misalnya siapa tadi misalnya Robert tahun berapa. Artikel 2 misalnya Brown tahun 2020. Artikel 3 misalnya Smith tahun 2018 contohnya gitu ya. Sehingga nanti dari sini Anda akan mudah untuk menyatukan. Anda mudah untuk misalnya kalau Anda mau mengklaim bahwa produksi biofuel itu meningkat dengan apa namanya menggunakan bakteri E. coli, itu nanti Anda akan dengan mudah itu mengquote gitu ya, mensitasi penulis mana yang menyebutkan tentang itu ya. Nah, kemudian ketika dituliskan dalam bentuk paragraf, itu misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini kalimat yang merah di tengah tingginya ketergantungan pasar global terhadap bahan bakar minyak, ketertarikan terhadap pengembangan biofuel dilaporkan meningkat. Ini adalah kalimat Anda yang merangkum hasil dari bacaan ya. Ini biasanya kalimat ini adalah kalimat utama ya atau pokok pikiran yang Anda susun berdasarkan bacaan yang Anda sudah baca tadi gitu ya. Nah, kemudian di situ Anda bisa masukkan misalnya ya. Ini sebetulnya isinya tuh semuanya adalah hasil dari literatur tadi ya, hasil dari kajian literatur. Tetapi Anda susun menjadi sebuah paragraf yang baru ya. Makanya di sini misalnya jadi di awal kalau Anda baca ya, EPA misalnya baru saja memprediksi penggunaan biofuel dalam 20 tahun ke depan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian di sini yang tulisan gerakan ini bukan tanpa penentang di seluruh dunia, itu
apa namanya, itu adalah kalimat Anda kan, gitu ya. Jadi Anda menuliskan di situ bahwa sekalipun eee, ada, tren perkembangan gitu, tetapi itu bukan berarti bahwa tanpa tanpa penentang gitu. Jadi, eee, kemudian Anda masukkan di situ bahwa, ada para penentang biofuel yang telah menunda pembangunan beberapa pembangunan biofuel di Inggris misalnya. Nah, kemudian di sini ada kata, meskipun demikian gitu ya. Ada kata meskipun demikian, ini kata meskipun demikian itu, eee, menjadi penting di sini untuk menunjukkan bahwa, Anda apa namanya, Anda merangkum gitu ya. Anda merangkum menghubungkan dari, hasil bacaan dari bacaan-bacaan yang Anda sudah kumpulkan, bahwa ada yang misalnya ada yang bertentangan, ada yang, sejalan gitu ya. Jadi termasuk di situ misalnya ada kata penghubung misalnya namun gitu ya. Namun itu artinya kan menunjukkan ada, pertentangan misalnya atau misalnya di sisi lain misalnya gitu ya, ada penentang gitu. Jadi di sini ketika menyusun menjadi satu paragraf baru, Anda menunjukkan ada yang, sejalan semuanya positif gitu ya, sama semuanya gitu, eee, dan ada juga yang bertentangan ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan Anda, silakan mengisi daftar hadir ada di Google Classroom ya. Jadi daftar hadir itu sudah ada, apa namanya, sudah ada tanggalnya ya. Nanti Anda bisa, pilih di situ. Oke. Nah, kemudian contoh yang lain adalah ini misalnya tentang, eee, apa, tentang, eee, peran perempuan di dalam Perang Dunia Kedua ya. Peran perempuan di dalam di Perang Dunia Kedua, ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya maksud yang ditemukan gitu ya, topik yang ditemukan misalnya yang pertama adalah tentang perubahan peran perempuan karena, mmm, Perang Dunia Kedua, gitu, ya. Ada perubahan peran perempuan karena Perang Dunia Kedua. Nah, menurut Cornelsen ternyata ada beragam perubahan dan itu dituliskan dalam kalau di sini itu ada, halaman berapa. Stewart pun demikian, ya. Lalu Bruley juga demikian, ya. Jadi dituliskan dalam bentuk tabel, kita rangkum di situ. Nah, ini akan sangat memudahkan Anda ketika Anda sudah memiliki ada banyak bahan bacaan, ya. Jadi tadi ada perangkat yang tadi dalam bentuk Excel, itu lepas tidak dibandingkan satu dengan yang lain, Anda hanya merangkum, dari bacaan ya, Anda membuat tabel, nanti saya bisa tunjukkan contohnya atau, eee, saya buatkan template-nya untuk saya unggah di Google Classroom. Kemudian Anda buat, tabel perbandingan seperti ini, ya. Kemudian, ini adalah topik yang kedua, ya. Topik yang kedua atau tema yang kedua, yaitu, tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan, terkait dengan tadi itu ya, Perang Dunia Kedua ya, peningkatan peran di, eee, Perang Dunia Kedua, ya. Ini yang saya tandai di sini adalah yang kemudian dimasukkan ke dalam, ke dalam paragraf, ya. Nah, ini masih sama juga. Jadi ternyata misalnya ada opposition ya, ada pandangan kalau yang tadi di awal ini, yang 2 row di awal ada, sepakat bahwa ada perubahan peran, kemudian ada tantangan gitu ya, yang dihadapi oleh perempuan. Tetapi ini misalnya di bagian bawah ini ada, oposisi gitu ya. Oposisi itu artinya, ada yang bertentangan yang tidak sesuai dengan yang tadi itu yang di depan itu kan punya pandangan bahwa, ada perubahan peran perempuan gitu ya. Nah di sini, ini penulis yang berpandangan bahwa Perang Dunia Kedua itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap perempuan gitu ya. Jadi nanti ketika kita rangkai di dalam paragraf, di dalam tulisan, dalam kajian literatur,
itu kita merangkaikan, kita seperti menceritakan gitu, menceritakan apa sih yang sudah disampaikan oleh para penulis ini gitu. Tetapi dengan kerangka besar yang Anda sudah susun gitu. Nah, ini contohnya ya, sudah dalam bentuk artikel, sudah dalam bentuk paragraf ya. Jadi misalnya begini. While the articles used in this research agree that women made many advances during the World War II period, it is crucial to realize that not all these changes were welcomed. In most cases, women faced discrimination from just about everyone around them. Kemudian ini masukkan informasi dari Bruley ya. Women in the workplace were often placed in positions of inferiority or treated as being less physically able to do the same work the men did. Many women were often not trained because they were viewed as temporary employees who were only there for the duration of the war. Ya, itu temuannya Bruley. Menurut Bruley bahwa sekalipun ada perubahan, tetapi ada diskriminasi terhadap perempuan gitu di Perang Dunia Kedua. Jadi mereka dipandang masih sebagai hanya pekerja sementara saja atau orang kedua gitu ya, sebagai cadangan saja sehingga tidak diberikan pelatihan. Ya. Kemudian juga ini selanjutnya ya. Women were very rarely given equal pay as men. Jadi kemudian ternyata perempuan juga tidak dibayar, tidak mendapatkan bayaran yang sama, gitu ya. Perempuan di militer itu tidak hanya mendapatkan mental abuse gitu, tetapi juga physical harm gitu dari laki-laki, ya. Nah, ini semuanya dari Cornelsen, gitu ya, dari Cornelsen. Yang kita tuliskan di sini itu bukan kalimat yang kita temukan di buku Cornelsen atau di tulisannya Cornelsen yang kemudian kita pindahkan ke sini. Tetapi kita parafrase ya. Jadi ketika menulis itu usahakan Anda parafrase. Parafrase itu apa? Nanti ada sepertinya ya. Parafrase itu adalah apa? Parafrase. Ayu? Ya, Ibu, izin menjawab. Silakan. Memparafrase itu kalau setahu saya menuliskan kembali apa yang kita baca, gagasan yang mau kita ambil, tetapi menggunakan kalimat kita, seperti itu. Betul, ya. Ketika kita memparafrase, dituliskan tidak rujukannya? Dituliskan, Bu, kalau Ayu kemarin waktu skripsi. Oke, ya itu sudah betul ya. Jadi nanti ada, mungkin saya juga bisa masukkan juga ya, jadi teknik mengambil dari rujukan ya. Ada yang memparafrase, ada yang mengutip. Kalau mengutip itu sama persis, tulisan kita sama persis dengan apa yang ada di rujukan itu, ada yang di literatur. Nah, yang paling bagus adalah menggunakan parafrase, dan ini yang paling direkomendasikan. Jadi bukan misalnya Anda mengutip dari literatur, kemudian Anda pindahkan, kasih kutipan lagi, pindahkan lagi. Meskipun itu sebetulnya benar gitu ya, tidak salah gitu ya, tidak salah karena Anda mengambil kutipan kemudian Anda beri rujukan di belakangnya. Tetapi kemudian itu tidak tersintesis ya. Yang pertama tidak tersintesis. Kemudian yang kedua, tulisan Anda sendiri yang mana gitu. Karena kenapa semuanya isinya kutipan-kutipan gitu ya. Nah, kemarin saya juga ada menemukan tesis sosiologi di sosiologi, pendidikan sosiologi, itu ada yang seperti itu. Jadi isinya rujukan literatur itu semuanya kutipan-kutipan. Atau misalnya karena mengutip dalam bahasa Inggris gitu ya, mengambil rujukan bahasa Inggris kemudian dikutip dulu bahasa Inggrisnya kemudian diterjemahkan. Itu tidak perlu ya. Jadi ketika memparafrase itu kita tidak perlu menuliskan apa yang tertulis persis di buku gitu ya. Jadi kita tuliskan menggunakan kalimat kita sendiri. Oke, ini sudah selesai. Ya. Sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Mungkin karena waktunya masih ada. Ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya, Bu. Yang ingin saya tanyakan terkait persoalan kajian literatur. Nah, ketika kita berbicara mengenai kajian literatur, kan di sini bagaimana kita menggunakan beberapa artikel.
Nah, kira-kira adakah batasan minimal atau batasan maksimal terkait berapa jumlah artikel yang kita gunakan, Bu? Karena ketika kita berbicara mengenai batasan minimal kan lebih kepada efektivitas, dan ketika kita berbicara mengenai batasan maksimal kan lebih kepada novelty atau kebaruan. Jadi kira-kira apakah ada batasannya, Bu, supaya penelitian yang kita angkat itu ternyata efektif dan memiliki kebaruan, Bu? Mungkin itu, terima kasih. Ya, sebetulnya sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin itu kalau kita rujukannya banyak itu kan menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan yang luas, kita punya peta gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau misalnya begini, itu sama dengan kalau Anda mau menggambarkan tentang gajah misalnya gitu ya, yang sering kali digunakan sebagai contoh. Kalau Anda punya literatur hanya kecil, mungkin Anda hanya bisa sebetulnya menggambarkan ujung kakinya saja, bagian kakinya saja, ya. Tapi begitu Anda melebar, Anda bisa misalnya menggambarkan, oh ternyata perutnya bentuknya seperti ini. Oh ternyata ekornya kecil, misalnya. Itu ketika Anda punya literatur yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi Anda bisa menggambarkan bentuk utuh dari gajah, telinganya lebar misalnya. Lebih luas lagi Anda akan bisa menggambarkan di mana gajah itu hidup. Ya. Oh, di sekitarnya ada rumput. Oh, dia ternyata sesekali masuk ke air. Apa yang dia lakukan di air? Itu ketika kita memiliki literatur yang banyak, ya, gitu. Jadi intinya memang kalau banyak itu bukan berarti bahwa kemudian misalnya kita sekedar comot saja gitu ya. Bukan tidak mungkin memiliki literatur yang banyak. Kalau kita membaca misalnya menggunakan metodenya skimming seperti tadi, tentu kita sangat memungkinkan kita mengumpulkan banyak literatur. Kita memahami gitu ya. Kita memiliki banyak literatur dan tetap memahami gitu. Ya. Jadi yang saya sarankan adalah sebanyak mungkin. Gitu. Ya. Ya, mungkin minimal berapa ya kalau untuk satu artikel paling tidak 30 mungkin gitu ya. Gitu. Lebih banyak lebih baik. Tapi artikel itu berguna dan artikel yang Anda sebutkan di dalam kajian di dalam daftar pustaka itu harus dirujuk di dalam badan teks. Jadi bukan hanya misalnya oh saya punya ini, saya punya buku-buku nih gitu ya. Buku-buku udah saya masukkan semuanya, tapi tidak relevan ya. Dan ketika kita menulis satu karya tulis itu sebagian besar sebaiknya adalah artikel jurnal ya. Buku itu bagus untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Jadi biasanya buku itu ditulisnya beberapa tahun setelah penelitian dilakukan ya. Atau misalnya sudah terkumpul hasil beberapa penelitian dengan satu payung penelitian besar gitu ya, satu payung topik gitu yang besar kemudian dituliskan buku. Karena buku itu penggunaannya akan lebih panjang. Sementara kalau artikel itu biasanya hanya 5 sampai 10 tahun ya. Makanya kalau Anda diminta untuk mengumpulkan kajian literatur itu sebaiknya itu yang diterbitkan dalam waktu 5 sampai 10 tahun terakhir. Ya, gitu. Sementara kalau buku itu bisa lebih dari itu. Gitu, ya. Nah, bisa jadi misalnya kalau Anda melakukan penelitian tentang sejarah, bisa jadi tahunnya itu bukan tahun-tahun yang baru gitu ya. Atau misalnya ada satu kajian misalnya sangat jarang yang melakukan penelitian tentang itu yang kita temukan adalah tahun-tahun yang sudah tua gitu. Itu tidak masalah juga ya. Nah, artikel sejarah memang biasanya kita rujukannya juga bukan rujukan-rujukan yang baru saja gitu. Ya. Silahkan sambil saya siapkan yang selanjutnya. Ibu izin bertanya. Boleh silahkan Febri. Bu mau nanya kalau misalnya kita mencari sebuah artikel atau jurnal misalnya dari Mendeley gitu Bu. Ya. Terus kemarin itu saya mencari, pasti kan saya pengen lihat artikel fullnya karena di Mendeley kan hanya ada abstraknya gitu Bu. Iya. Nah terus ketika saya mencari doi-nya itu ada Bu terbit doi-nya, tapi ketika di searching itu tuh banyak banget dari jurnal-jurnal tuh tidak ada gitu.
Jadi kan sebenarnya topiknya tuh sangat menarik tapi abstraknya doang gitu. Tapi ketika dicari artikelnya itu padahal doinya sudah ada, terus ininya juga lengkap gitu, nomornya gitu Bu. Tapi nggak ada gitu. Itu solusinya bagaimana ya Bu? Padahal kita udah sangat tertarik dengan abstrak yang kita baca gitu Bu. Iya, sebetulnya kalau tidak salah Anda itu punya punya akses ke perpustakaan. Saya nggak tahu kalau apa namanya remote seperti ini ya. Maksudnya tidak menggunakan jaringan intranet ya. Kalau Anda di kampus itu Anda bisa menggunakan yang saya tahu dulu itu bisa menggunakan jaringan di perpustakaan ya untuk mencari misalnya mengakses Sage misalnya. Tapi juga ada lagi apa namanya perpustakaan-perpustakaan PNRI PNRI ya kalau nggak salah ya, Perpustakaan Nasional, Perpusnas. Anda sudah pernah mencoba mengakses itu cuma ini saja apa namanya cuma membuat akun kemudian Anda bisa masuk itu gratis gitu. Kemudian bisa juga misalnya yang ini ya Robinhood-nya itu bisa menggunakan Sci-Hub. Sudah pernah mencoba? Ya, senyum-senyum ya. Sebentar. Biasanya belakangnya berbeda, mungkin ininya ya, extension-nya berbeda. Sekarang tuh kalau tidak salah Sci-Hub SI. Kadang-kadang Sci-Hub TW ya, bisa dicoba-coba ya. Atau biasanya dia sebetulnya ada Twitter-nya di situ yang kita tinggal copy paste saja. Misalnya ya. Mungkin kita bisa coba saya coba kalau share layar cukup kuat nggak ya internetnya. Kadang-kadang kalau share ini internet oke. Misalnya cari artikel misalnya kemarin sebentar. Kalau mau gampang cari artikel itu di Google Scholar ya. Tetapi Google Scholar itu kurang disarankan untuk jadi Google Scholar itu hanya untuk misalnya kita mencari artikel secara umum saja gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang spesifik atau misalnya nanti melakukan kajian SLR misalnya Systematic Literature Review itu yang disarankan tidak menggunakan Google Scholar karena Google Scholar itu tidak bisa dengan mudah misalnya kita download dalam bentuk Excel ininya apa namanya citasinya ya. Jadi misalnya di sini saya mau cari contohnya apa artikel yang Febri ingat judulnya mungkin Tentang pernikahan suku Batak mengenai sinamot Bu, mahar. bahasa Indonesia ya. Iya Bu, soalnya kalau Inggrisnya juga sama aja, yang saya ingat tuh terakhir gitu, jadi dari ada 10 itu doinya terbit semuanya, tapi ketika saya cari itu nggak ada gitu Bu di ini Cihub. Oke, ini misalnya begini ya, kan mahar itu dowry ya, misalnya in India. Kemudian, nah oke, ini let's say, ini saya juga terbuka. Ini read full artikel, ini ada nggak ini artikel fullnya? Nah, ini kan ya, harus get access ya. Jadi cuma dari sini, kemudian di copy, lalu SE kalau tidak salah yang terakhir. Ya, tinggal di paste ke sini. Nah, ini sudah keluar ya. Nah, jadi Anda juga jangan membatasi hanya di lokasi atau di konteks di konteks budaya yang Anda teliti. Tetapi Anda buka kalau misalnya tentang mahar, Anda juga buka misalnya mahar di India seperti apa, di Pakistan seperti apa. Kenapa ya? Oke, coba cari yang lain.
sehingga Anda itu apa namanya, ketika kita menempatkan kajian kita dalam konteks seperti itu, kalau di budaya lain seperti apa, itu adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan bagaimana posisi kita dalam penelitian, ya. Dan apa namanya, memberikan konteks global. Oh, kalau ini sudah full artikel. Ini full nggak? Oke, ini tidak. Apa karena, bentar, kenapa nggak ini ya? Biasanya muncul ya. Ini mungkin yang kemarin saya. Nah ini, oh ya, ini kemarin saya mencari dan di sini sudah muncul, ya, sudah muncul. Nah ini contohnya ya. Contohnya saya bicara tentang bagaimana di artikel yang sedang saya tulis, saya bicara tentang bagaimana Islam itu mengatur penampilan perempuan di publik, gitu ya. Misalnya tentang aurat, tentang hijab, gitu. Saya juga mencari yang di agama lain seperti apa, gitu ya. Jadi misalnya ini saya juga jadi mengambil artikel yang tentang motherhood and modesty, controlling the Jewish woman and her body. Jadi ini tentang bagaimana di Yahudi, gitu. Ya. Jadi artinya ketika kita menulis itu kita tidak hanya terbatas pada misalnya pada konteks budaya yang kita yang kita lakukan, yang kita teliti, gitu ya. Bisa jadi misalnya topiknya sama, tetapi kita mengambil konteksnya di lain tempat, kita mengambil konteksnya di budaya yang lain, contohnya, gitu. Ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya izin bertanya, Ibu. Bu, izin bertanya. Boleh, sebentar. Saya tutup dulu supaya bisa lihat. Ega dulu ya. Ega, kemudian satu lagi tadi siapa? Ayu ya. Ayu, Ibu. Oke. Oke, boleh silakan Ega. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Berkaitan dengan membidik kebaruan, di beberapa literatur atau penelitian, terkhususnya di S1 gitu ya, penelitian terutama yang melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, studi fenomenologi, studi kasus, dan lainnya, itu kadang-kadang ada yang sama topiknya, kemudian sama objek penelitiannya, bahkan sama judulnya, tapi mereka memposisikan kebaruan mereka itu di lokasi yang berbeda gitu, Bu. Okay. Nah, apakah di tempat yang berbeda? Apakah itu termasuk dalam novelty, dan bagaimana metodologi penelitian menjelaskan hal ini gitu, Bu? Mungkin itu saja, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ya. Itu pertanyaan yang bagus ya. Dan biasanya kalau levelnya S1 memang masih apa namanya, kasusnya yang berbeda, ya, lokasinya yang berbeda. Jadi S1 itu kan levelnya mengambil satu teori, kemudian melihat penerapannya di satu tempat, di lain tempat, gitu ya. Jadi masih sederhana. Nah, kalau untuk level S2 dan S3 dan untuk penelitian yang sebenarnya, ketika kita memilih lokasi, itu seharusnya lokasi itu memiliki keunikan. Jadi kalau misalnya kayak kita misalnya kayak melakukan studi kasus, nanti ada pembahasan ketika kita membahas tentang metode case study ya. Studi kasus itu tidak apa namanya, kalau kita memilih satu tempat misalnya gitu ya, satu masyarakat misalnya. Masyarakat ini punya keunikan atau tidak dibandingkan dengan yang lain. Keunikan itu yang harus diangkat, keunikan itu yang harus dijelaskan ya. Jadi itu yang kaitannya dengan sampel propulsif ya. Ketika kita memilih satu tempat itu harus ada alasannya. Kalau ini sekedar just another place gitu ya, just another objek atau subjek misalnya gitu ya, maka itu masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah kebaruan. Kebaruan tuh misalnya Anda mengambil contohnya apa? Misalnya ada desa di
mana sih Cianjur ya, yang desa pengemis itu misalnya gitu ya, itu kan satu hal yang khas gitu. Nah, Anda bisa mengambil itu khusus di situ, itu menjadi satu kebaruan. Kalau misalnya ada desa pengemis yang lain, misalnya ya, Anda bisa mengambil desa itu kalau desa itu punya karakteristik yang berbeda, yang menurut Anda akan signifikan terhadap profil penelitian secara spesifik gitu. Jadi seringkali misalnya begini, seringkali misalnya menerapkan satu penelitian kelas misalnya gitu ya, penelitian tindakan kelas, kemudian kasusnya mengambilnya misalnya lokasinya adalah di SMK 5 Bandung contohnya. Itu kita belum bisa katakan itu sebagai kebaruan bahwa di SMK 5 belum pernah diteliti, kemudian saya lakukan penelitian di situ. Ya. Berbeda kalau misalnya SMK 5 Bandung karena dia ada satu ini khususnya misalnya yang penghargaan untuk sekolah yang ramah lingkungan itu Adiwinata ya kalau tidak salah ya. Nah misalnya ada seperti itu boleh di situ gitu ya. Jadi tapi dikaitkan dengan Adiwinatanya tadi gitu ya. Jadi belum ada misalnya penelitian yang terkait dengan Adiwinata. Tapi SMK 5-nya sendiri sebetulnya bukan satu yang khas misalnya. Mungkin sama juga seperti ada gerakan, kalau kemarin tuh contohnya ada yang melakukan penelitian tentang gerakan pemuda hijrah misalnya. Gerakan serupa ada juga ditemukan misalnya di negara lain, contohnya gitu ya. Jadi ini sebetulnya gerakan yang mirip tetapi berbeda. Karena konteksnya misalnya di Indonesia atau di Bandung khususnya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu kebaruan gitu karena Anda misalnya bisa mengungkapkan bahwa ada hal yang berbeda. Ada karakter yang berbeda dari gerakan pemuda hijrah misalnya kalau dibandingkan dengan gerakan lain misalnya di Mesir misalnya gitu. Ya. Tapi kalau sekedar misalnya saya mau melakukan penelitian tentang bagaimana pendidikan gender pada anak misalnya yang belum pernah dilakukan misalnya di TK Firdaus misalnya. Kemudian saya penelitian di situ. Nah, itu bukan kebaruan. Gitu. Ya. Cukup menjelaskan, Ega? Baik, terima kasih Ibu. Cukup menjelaskan. Silakan Ayu. Terima kasih Ibu sebelumnya. Mohon izin diklarifikasi apakah pemahaman Ayu sudah betul, sekaligus mau bertanya juga Bu. Iya. Ketika membahas kajian literatur, biasanya kan tujuannya itu untuk menyusun bab 2 sekaligus juga membantu menyusun latar belakang di pendahuluan biasanya. Iya, betul. Nah, berkaitan dengan bab 2 Ibu, biasanya itu kan yang dimasukkan itu adalah grand teori yang digunakannya apa untuk analisis masalahnya, kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif biasanya menjelaskan variabelnya seperti apa secara teori atau fokus penelitiannya kalau di penelitian dengan pendekatan kualitatif. Nah, tapi Ibu biasanya pengalaman kemarin waktu skripsi kadang suka bingung dalam pemilihan teori. Dan terus kita fokusnya malah ke konsep. Kadang ada konsep-konsep yang kita pikir sepertinya cukup bisa menjelaskan atau menjadi pisau analisis untuk masalah kita. Seperti misalkan permasalahan sampah di Kota Bandung. Misalkan seperti itu penelitiannya. Nah, terkadang kita dengan konsep pentahelix pun sudah cukup gitu dijelaskan tanpa ada teori. Nah, pertanyaannya adalah apakah konsep itu bisa cukup untuk menjelaskan atau menjadi pisau analisis masalah yang diteliti atau harus menggunakan teori yang sudah baku, yang sudah ada. Ya. Seperti itu Ibu, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, iya. Nah, kalau untuk nama juga penelitian ya, ini kajian ilmiah, konsep itu diturunkannya dari teori. Ya, kita bisa mengembangkan misalnya kita bisa saja misalnya menggunakan tidak hanya satu teori. Contohnya misalnya gitu ya, contohnya saya ketika saya melakukan penelitian tentang segregasi gender di dalam ruang masjid, itu saya tidak hanya menggunakan teori postkolonial, tapi saya juga menggunakan poststrukturalis.
saya bisa menggunakan dua-duanya gitu ya. Tetapi ketika kita tidak menggunakan teori kemudian langsung mengembangkan konsep, maka nanti akan ada muncul pertanyaan yang mempertanyakan apa dasar klaim kita ketika kita mengembangkan satu konsep yang digunakan untuk menganalisis. Ya. Nah, justru dengan teori, kalau kita kita mengambil teori sebagai landasan untuk mengembangkan konsep, mengembangkan pisau analisis, nanti kita justru bisa mengkritisi teori tersebut. Ya, jadi itu disitulah kita memberikan sumbangan terhadap badan keilmuan. Ya, disitulah kita kemudian menyumbangkan, kita berkontribusi terhadap peta keilmuan. Jadi bisa jadi misalnya begini, misalnya ya, saya yakin kalau mahasiswa sosiologi itu paham dengan ini ya, familiar dengan misalnya dengan Foucault misalnya gitu ya. Contohnya begini, menurut teori Foucault itu power atau kekuasaan itu tersebar ya, disebar merata gitu sehingga setiap orang misalnya punya kontribusi gitu ya, atau setiap orang kemudian secara entah terpaksa atau tidak dia submit ke dalam sistem itu, kemudian ikut memperkuat kekuasaan gitu ya. Nah, barangkali Foucault itu karena dia misalnya dikembangkan di Barat misalnya gitu ya, dalam konteks yang umum, dia tidak teori itu tidak bisa menjelaskan ketika kita lihat permasalahan yang serupa misalnya di masyarakat yang berlandaskan keagamaan gitu ya. Nah, jadi ketika kita mencoba menerapkan teori Foucault, kita gunakan teori Foucault untuk menganalisis, bisa jadi kemudian kita mengkritisi bahwa teori Foucault itu ternyata belum mempertimbangkan aspek keagamaan di dalam masyarakat gitu ya. Di mana dengan adanya aspek keagamaan ini, masyarakat itu biasanya dia submit terhadap satu nilai gitu ya, atau mengikuti satu nilai itu tanpa ada paksaan gitu ya, menganggap bahwa itu bukan bagian dari bahwa dia tunduk pada satu aturan gitu, karena itu dilakukan secara ikhlas gitu ya. Itu kita bisa menjadi kritik terhadap teori yang sudah ada, bahwa misalnya teori ini ternyata dia tidak melihat bagaimana kekhasan di masyarakat non-Western atau masyarakat Timur atau masyarakat yang berada di luar masyarakat Barat, contohnya gitu. Karena teorinya Foucault misalnya dikembangkannya di Barat, contohnya. Ya. Nah itu jadi dengan kita berlandaskan satu teori, bisa jadi kita justru akan lebih mengembangkan peta keilmuan itu. Kita mengembangkan teori ini, gitu. Apa sih? Kita sekaligus mengkritik apa sebetulnya kelemahan dari teorinya Foucault, misalnya gitu. Atau misalnya apa sebetulnya kelemahan dari teorinya Spivak, misalnya gitu ya, gitu. Tentang postkolonial, misalnya. Gitu. Jadi yang saya sarankan adalah, dan yang saya rekomendasikan adalah, gunakan teori untuk mengembangkan konsep. Gunakan teori untuk membangun atau membuat atau menjadi sebagai pisau analisis ketika kita menganalisis data. Karena itu nanti yang akan lebih kuat, akan kritis, kita akan punya kontribusi terhadap keilmuan. Gitu. Itu barangkali ya. Terima kasih, Ibu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke ini ya, tentang tadi saya buka di mana ya? Oke, ini ya. Nanti saya unggah juga di Google Classroom ya, tentang menulis karya ilmiah. Di sini nanti Anda bisa baca ya, karena jam 9 saya ada rapat ya. Anda bisa baca apa sih ciri karya ilmiah. Nah, ini biasanya kalau saya yakin kalau mahasiswa sosiologi sudah terbiasa menulis, kalimat-kalimatnya sudah
bagus gitu ya. Meskipun beberapa kali saya membimbing tesis ya masih ada juga misalnya yang kalimatnya itu tidak jelas, yang tidak terstruktur gitu ya. Kalimat yang seringkali salah gitu ya, adalah kalimat itu bukan kalimat yang lengkap. Jadi contohnya misalnya seperti ini ya. Contohnya misalnya begini. Anak kalimat ya misalnya ini. Meskipun ia terkenal sebagai pribadi yang sangat keras. Gitu. Ini bukan kalimat sempurna ya. Kenapa bukan kalimat sempurna? Karena kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya kalau mau dijadikan kalimat utuh, kalimat lengkap, misalnya begini. Arsitek Zaha Hadid sangat inspiratif meskipun ia terkenal sebagai pribadi yang sangat keras, gitu ya. Jadi itu biasanya yang perlu diperhatikan, perlu dicek lagi. Makanya kalau menulis itu jangan menulis kemudian langsung dikumpulkan, tapi setelah menulis dibaca lagi ya. Bahkan dibaca sebaiknya dengan suara keras. Keluar suaranya karena dengan kita membaca itu biasanya kita jadi tahu kok kalimatnya aneh. Kok kalimatnya panjang sekali. Kok satu paragraf terdiri dari satu kalimat gitu ya. Ada berapa baris misalnya ya. Gitu. Oke, itu nah, kemudian juga misalnya ini ya kalimat bermakna ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita menulis itu terbawa seperti pembawa acara di TV misalnya gitu ya. Apartemen adalah jenis hunian yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tuh pasti tersendiri, pasti karakter yang tersendiri, yang khas gitu. Nah, daripada seperti itu langsung saja misalnya jelaskan apa keunikannya, apa perbedaannya ya. Jadi kalimatnya tidak kosong. Kemudian di sini juga ada tentang plagiarisme, nanti bisa dibaca juga ya. Tapi plagiarisme di sini definisi-definisinya mungkin Anda akan bisa lihat ada beberapa yang sangat ketat gitu ya. Jadi bahkan misalnya me-retweet, misalnya kebanyakan retweet itu juga bisa termasuk plagiarisme ya. Jadi tadi yang saya katakan sebetulnya dituliskan kutipannya di situ gitu ya. Ada dituliskan kutipan kemudian ada sitasinya, rujukannya gitu. Tapi kalau terlalu banyak itu masuk kategori plagiarisme ya. Karena ternyata tidak ada ini gitu ya. Tidak ada tulisan kita sendiri ya. Nah, ini plagiarisme bisa jadi plagiarisme itu ada yang tingkat tinggi gitu ya. Ada juga yang sebetulnya kita lakukan secara tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalnya menggunakan kata-kata yang mirip gitu ya. Menggunakan kata-kata yang mirip yang kita pikir sudah bukan plagiarisme nih gitu ya. Atau misalnya hanya diganti dengan sinonim ya. Tapi struktur kalimatnya masih sama, itu masih masuk kategori plagiarisme gitu ya. Jadi harus hati-hati memang ya. Kemudian nah ini ya mungkin ya memparafrase. Nah ini apa sih fungsinya parafrase gitu ya? Fungsinya parafrase itu adalah untuk memperkuat klaim yang kita buat di dalam tulisan gitu ya. Jadi dengan kalimat kita tadi itu kemudian misalnya disusun dalam satu paragraf yang baru ya. Jadi itu untuk memperkuat klaim kita, memperkuat kredibilitas dari tulisan kita. Kemudian juga yang penting adalah ini mengambil jarak dari tulisan asli ya, sehingga tidak terlalu mirip ya dengan tulisan aslinya. Dari kajian literatur yang banyak yang kita kumpulkan, kita susun menjadi satu tulisan yang baru, dan tulisan itu sudah menjadi tulisan kita. Tulisan itu adalah milik kita. Bagaimana cara membuat tulisan itu milik kita adalah dengan memparafrase, ya, menuliskannya kembali menggunakan kata-kata kita. Nah, ini mengutip ya. Kalau mengutip itu berarti menyalin sebagian kecil. Ingat ya, sebagian kecil. Jadi sebagian kecil itu artinya ya jangan semuanya gitu ya. Ini ya, sebagian kecil. Sebagian kecil dari sumber
Dan ketika mengutip itu harus sama persis dengan tulisan di aslinya. Bahkan kalau misalnya pun ejaannya salah, itu di dalam kurung itu ada dituliskan ada keterangan bahwa sesuai sebagaimana tertulis itu ya. Gitu. Nah, yang penting adalah menggunakan tanda kutip, kemudian juga dituliskan penulis asli dan sumbernya, dan kalau mengutip menggunakan tanda kutip, maka penyertaan halaman ini menjadi wajib. Ya. Jadi kalau mengutip artinya sama persis dengan tulisan yang ada di sumbernya, maka Anda wajib untuk menyertakan nomor halaman. Gitu. Ada juga jurnal yang misalnya jurnal Sojourn itu meskipun kita tidak mengutip, kita diminta untuk tetap menuliskan nomor halaman gitu ya. Jadi kalau misalnya merangkum dari berapa halaman ya dituliskan saja misalnya halaman 5 sampai 10 contohnya gitu ya. Ada juga jurnal yang seperti itu. Itu makanya sangat penting ketika kita mau mengirim artikel kita ke jurnal, kita perlu untuk memahami gaya selingkung dari jurnal tersebut ya. Karena itu sebetulnya hal yang sederhana, yang simple, sepertinya hanya remeh gitu, tetapi sangat penting untuk supaya artikel kita bisa diterima. Ya. Nah ini tadi ya, memarafrasa ya, bahasa Indonesianya ternyata memarafrasa, bukan memparafrasa. Memarafrasa itu menuliskan ulang apa yang ada pada sumber dengan kata-kata sendiri. Dan wajib dituliskan sumbernya. Nah, biasanya kita menjadi gagal melakukan parafrase ketika kita menyimak satu tulisan, menyimak satu buku, kemudian kita ketik. Jadi kita lihat dari situ, kemudian diketik. Nah, itu pasti gagal. Anda memarafrasa. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah Anda membaca, pahami bacaannya, sudah paham atau belum, tutup. Ya, ditutup, coba paham apa enggak, rangkai dalam satu kalimat atau 1-2 kalimat, satu paragraf pendek. Anda bisa enggak? Kalau belum bisa berarti Anda belum paham. Baca lagi, pahami lagi. Nanti kalau sudah, Anda tutup, kemudian Anda tuliskan. Ya. Nah, gunanya tadi ketika membuat tabel Excel tadi adalah sebetulnya membantu Anda untuk ketika suatu saat nanti Anda akan menulis, Anda tidak perlu lagi membuka sumber bacaan. Ya. Sehingga rangkuman saja yang Anda buat, yang Anda gunakan, yang Anda jadikan rujukan untuk menyusun paragraf Anda yang baru atau tulisan Anda yang baru. Ya. Nah, di dalam tabel Excel tadi, yang saya sarankan adalah kalau Anda menuliskan sama persis dengan apa yang ada di dalam tulisan, di dalam teks, Anda juga sebaiknya misalnya tuliskan menggunakan tanda kutip. Kemudian halaman berapa. Gitu ya. Kalau misalnya tidak, Anda sudah memparafrase, tuliskan langsung dengan kalimat Anda. Sebutkan halamannya juga. Gitu. Ya. Nah, itu nanti akan sangat membantu. Tapi kadang-kadang misalnya ketika kita membaca, kita merasa bahwa aduh kayaknya kalimat ini sudah sangat bagus nih yang dibuat oleh penulis. Saya belum ketemu nih yang lainnya, gitu ya. Anda boleh tuliskan dalam bentuk kutipan. Jangan lupa tuliskan kutipan gitu ya, supaya nanti ketika Anda menulis paragraf Anda sendiri, tulisan Anda sendiri, itu Anda tidak lupa untuk melakukan parafrase gitu ya. Nah, kemudian merangkum ya. Merangkum itu yang tadi saya tunjukkan ringkasan tadi ya. Jadi hanya meringkas apa yang tertulis dalam sumber tentang gambaran umum dari tulisan itu hanya dalam 1-2 kalimat. Sekalipun Anda meringkas menggunakan kata-kata Anda sendiri, itu juga Anda harus menyebutkan tulisan asli dan sumbernya. Ya. Nah, ini menyintesis tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sebentar ini ya, sepertinya oke, tips menulis. Menggunakan kalimat efektif, parafrase. Oke. Mungkin ini ya. Nanti ada beberapa bahan yang saya bisa juga unggah di
Google Classroom ya, di topik yang hari ini tentang kajian literatur. Itu di situ misalnya ada contoh membuat ringkasan itu seperti apa. Yang masih masuk kategori plagiarisme itu seperti apa gitu ya. Nanti saya masukkan di situ ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan, kita masih punya waktu sedikit. Setelah materi kita hari ini, silahkan Anda mulai mengerjakan kajian literatur ya. Kalau bisa lebih dari 5 itu akan lebih baik lagi, tentu nilainya akan lebih lengkap ya. Jadi saya biasanya memberikan nilai untuk yang sesuai dengan tugas misalnya gitu ya, nilainya maksimal 95 ya, sudah masuk A gitu ya. Tetapi untuk yang lebih itu saya kasih nilainya sebetulnya harusnya A+ bisa 100 misalnya gitu ya. Jadi memungkinkan ada positif, itu ada plus ya, ada tambahan. Oke, ada pertanyaan? Daftar hadir sudah pada isi? Yang minggu lalu menghubungi saya kesulitan untuk mengontak siapa ya? Hadir atau tidak? Yang dari Madura? Mungkin tidak hadir ya? Ibu izin menjawab. Silakan. Kalau